Hakikatul insan atau hakikat manusia terdiri dari 5 macam. Yang pertama makhluk, yang kedua dimuliakan, yang ketiga dibebani, yang keempat bebas memilih, dan yang kelima balasan. Hakikat manusia. Menurut KBBI, hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama intisari atau dasar, dan yang kedua kenyataan yang sebenarnya. Makhluk. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dasar diciptakannya manusia. Yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkan memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Dan yang terakhir, fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh kepada pemberiannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya. Selain sebagai makhluk, manusia juga memiliki dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Yang pertama, ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafsu ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya. Dan terakhir, ditundukkan alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musaharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Jathiyah ayat 12. Di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi dan semua isinya untuk manusia dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Yang pertama, manusia dibebani ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagai firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang kedua, manusia dibebani khilafah. Di antara tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Hakikat manusia yang keempat yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tagabun ayat 2. Dan hakikat manusia yang terakhir yaitu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang ia akan lakukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 dan Quran surat Al-Najm ayat 38-41. Balasan berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang mazyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-jannah atau surga, sebagaimana firman-Nya.
Dan yang terakhir, balasan berakibat neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar atau neraka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 dan Quran surat As-Sajdah ayat 20.